Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salama. Tepuk tangan sekali lagi untuk pengantin kita hari ini. Kajian yang disampaikannya benar-benar masuk ke hati. Semoga semua teman-teman yang tahu bahwa apa yang telah dilakukannya di masa lalu itu salah dan mulai untuk memperbaiki dirinya. Semoga pas keluar dari musola ini tidak masuk kuping kanan dan keluar dari kuping kiri. Mohon diingat-ingat kalau bisa disampaikan kepada teman-teman yang lainnya. Jadi ada pepatah yang mengatakan, jangan melihat siapa orang yang menyampaikannya, tapi lihatlah apa yang disampaikan oleh orang tersebut. Karena kita di sini sama-sama belajar. Kita bukan orang yang pintar, bukan orang yang benar-benar ahli dalam bidang ini. Kita sama-sama belajar. Demikian, terima kasih juga kepada pemateri kita hari ini, kepada seluruh panitia. Berikutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Jadi di sini ada yang mau bertanya, boleh? Oke, Dina Sestamita, boleh maju ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Sestamita. Saya ingin bertanya. Pertanyaan saya adalah, kalau semisalnya kita sudah bertaubat terus, tiba-tiba kita ngelakuin kesalahan yang sama karena tiba-tiba iman turun, lalu apakah kita masih boleh melakukan sholat taubat? Sekian pertanyaan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya cukup di luar materi ya. Cepat-cepat tobat lagi sehingga kita merasa bosan akan maksiat. Saya pernah ikut kajian bersama Kak Yasmin di majelis highlight yang di pematerinya oleh Ustazah Musna. Beliau itu Masya Allah ilmunya tinggi banget. Beliau berkata, kalau setan bakal mempengaruhi kita terus, jadi ketika kita melakukan maksiat, kita bertobat. Melakukan maksiat lagi, bertobat lagi, maksiat lagi, bertobat lagi, gitu. Hingga akhirnya kita diwafatkan dengan keadaan bertaubat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya memberi jawaban. Kalau kurang bisa di-searching karena kita sama-sama belajar. Ada yang berniat bertanya lagi? Ayo boleh. Boleh ini maju sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Andini Putri, kelas 7A. Di sini saya mau bertanya nih, apa sih manfaat dari menjaga kehormatan bagi seorang muslimah? Sekian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya dari Lydia. Tadi sudah saya sebutkan di poin ketiga, saya berkata bahwa kalau kita menjaga kehormatan diri kita, sudah pasti kita menjabat gelar solihah. Wanita solihah itu merupakan wanita yang mendapat gelar solihah. Gelar solihah itu tidak mudah didapatkan, butuh keistiqomahan. Kalau menjadi wanita solihah harus benar-benar taat, harus menjaga marwah, harus menjaga kehormatan, akhlakul karimah, lisan terutama. Karena kalau kita
kita mendapat penyendangan gelar solihah ini, penyendangannya dunia dan akhirat. Masya Allahnya, kalau di akhirat itu sudah pasti kita mendapat surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di akhirat seperti yang saya bilang tadi, dihormati, dihargai, dan disayangi oleh mertuanya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jadi saya beri pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu lagi untuk orang bertanya yang terakhir. Boleh langsung maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Yasmin Afrilia. Saya dari SMA Negeri 2 Taliwang. Jauh teman-teman. SMA 2 di sana, SMP 7 di sini. Ujung ketemu ujung. Jadi pesan dan kesan saya terhadap kakak pemateri kita, yaitu dia adalah wanita yang menurut saya patut dikagumi, patut ditiru, dan patut dijadikan motivasi karena beliau mau mengubah dirinya yang dulunya sangat astagfirullah. Kata beliau sendiri sangat astagfirullah menjadi masya Allah. Jadi pertanyaan saya mungkin keluar dari materi itu, tapi semoga di sini siapa tahu ada yang sama dengan kayak di posisi pertanyaan saya sekarang. Jadi pertanyaan saya adalah, boleh tidak Pak, jika mengagumi seseorang yang sedikit membantu kita untuk lebih dekat dengan agama atau lebih dekat dengan Tuhan? Jenis kelaminnya mungkin laki atau perempuan yang dikagumi? Laki, sudah pasti itu. Baik, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, pertanyaannya cukup menyindir. Enggak menyindir. Sama saya seperti itu dulunya. Sekarang sudah tidak, insya Allah. Mengagumi, ada yang mengagumi seseorang di sini? Kalau saya ada, fiksi, tapi ya fiksi. Nah, kalau saya mengagumi wanita-wanita yang merindukan surga. Ya, seperti Bunda Aisyah, Bunda Khadijah, Bunda Fatimah, Ibunda Maryam. Tahu siapa Ibunda Maryam? Tahu. Siapa? Ibunya Nabi Isa. Wanita yang suci loh itu. Masa kalian tahu? Lalu kita lanjut ke pertanyaannya Kak Yasmin dari SMA 2. Aduh, jauhnya ujung ketemu ujung. Boleh, kalau bagi saya nih, boleh. Nggak tahu kalau menurut pandangannya pembina kita, boleh apa enggak nih Pak? Nanti lanjut dulu. Boleh banget kita mengagumi orang itu seperti ceritanya Siti Fatimah dan Ali bin Abi Thalib, tapi mengaguminya dengan tidak menjatuhkan marwah kita. Mengagumi orang lain artinya tidak pacaran, hanya sebatas mengagumi. Dalam arti menyukai dalam diam. Dan kita batasi saja pergaulan kita dengan dia. Seperti ini contohnya, saya nih, ada orang yang saya kagumi di sekolah ini. Rahasia. Jalan nih, si dia jalan. Saya di sini. Aduh, sudah pasti dong nunduk
Karena menjaga pandangan. Misalkan Lydia ketemu si Angie ini anggap saja cowoknya. Angie jalan tik 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 tik. Datang Lydia. Aduh, unul. Ada yang orang yang saya kagumi. Gimana sih? Duduk. Kita duduk. Itulah menjaga pergaulan. Menjaga pergaulan kita dengan dia, dengan orang yang dikagumi itu agar tidak timbul fitnah dan dosa. Benar sekali. Apa kakak? Timbul rasa yang semakin dalam. Tidak timbul rasa yang semakin dalam. Karena perempuan itu gampang baper. Saya juga seperti itu dulu, tapi nggak sekarang. Artinya kita mencintai dalam diam dan batasi pergaulan kita dengan dia. Lebih baik kita menaikkan view kita, menaikkan wawasan kita. Misalkan kita mengagumi orang yang paham banget agama. Misalkan aduh, Ustadz ini ganteng banget, ilmunya luas banget. Gus Lidan pertama udah ganteng, ilmunya luas. Ya, fiksi saya itu. Kita pasti ingin menaikkan value diri kita. Seperti perbanyak membaca buku, meningkatkan iman kita. Setelah itu, kalau kita menaikkan value kita, mendingan kita menaikkan value kita daripada terjerumus kepada maksiat. Kalau kata pidatonya Ade Ivani, emang sih awalnya cet-cetan doang, nanti pasti ingin ketemuan. Lama-lama tak bisa dipungkiri, ketika ketemuan pasti saling ngobrol. Lama-lama ngobrol pasti ingin pegangan tangan. Setelah pegangan tangan pasti ingin peluk-pelukan. Teruslah sampai terjadi hal yang tidak diinginkan. Nauzubillah min dzalik. Jika orang yang kita kagumi itu berkualitas, ya udah kita kualitas diri kita. Benar. Biar pantas. Jika orangnya ilmunya segini, masa kita segini? Nggak malu ke? Nanti bilang, ih apa sih suka sama orang yang gini-gini, kamunya gini-gini. Nah, kita harus menaikkan itu. Terus ketika kita berjodoh, kita udah sama-sama berkualitas. Misalkan kita mengagumi orang, terus orang itu jodoh kita, sudah pasti sama-sama berkualitas. Kenapa? Karena orang berkualitas akan ketemu sama orang yang berkualitas pula. Begitu pula jika jodohnya baik, maka jodohnya juga pun baik. Kalau buruk ya buruk. Jadi teman-teman semua, muslimah semua, mari meningkatkan value diri kita. Jadilah muslimah yang mempunyai value person tanpa meninggalkan iman. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jawab dan cukup sekian pertanyaannya karena waktu hampir habis. Pas sekali jam 5:15 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sesi tanya jawab kita pada hari ini sudah selesai. Langsung saja kita berikan kepada MC. Kepada Dai Enji Regina Putri dipersilahkan.